ingin mengerti bahwa betul kita semua ini ada kepemilikan Tuhan. Kita semua ini ada kepunyaan Tuhan. Sudah sepatutnya dalam setiap hidup kita semua teman-teman untuk selalu mengiring Tuhan, untuk selalu mengikuti Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Sama-sama kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku percaya berserah pada rancanganmu Tuhan, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, ku ikuti Kau Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai banyak bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami semua ini milik-Mu Tuhan. Kami hanya ingin mengikuti-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami hanya ingin mengiring-Mu dan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Oh, kurang semangat lagi. Shalom. Nah, gitu loh. Hari ini kita puji Tuhan ya, youth kita ini penuh banget ya di ruangan ini. Ya, saya terima kasih teman-teman juga bisa hadir di tempat ini. Itu semua ya ini kita sama-sama karena kita sama-sama punya hati yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin teman-teman. Hari ini kita mau belajar satu kata teman-teman. Ya ini PowerPoint-nya sudah ditampilkan. Ya, hari ini kita mau belajar satu kata yaitu penerimaan teman-teman. Paham dong ya, apa penerimaan itu artinya apa toh? Penerimaan itu artinya sebuah penerimaan ya, kita diterima. Adanya satu momen di mana satu hal diterima, seseorang diterima. Jadi penerimaan itu teman-teman, penerimaan adalah satu hal yang paling penting dalam setiap kehidupan manusia. Setuju teman-teman? Karena nggak mungkin ada manusia yang di sini tiba-tiba nggak diterima siapapun. Orang tersebut pasti akan merasa bahwa aku ini kok nggak bisa diterima ya. Aku ini sebenarnya apa? Apa bedanya aku sama yang lain? Kok hanya aku aja nggak diterima? Jadi setiap kehidupan manusia itu ada satu hal yang paling penting di mana kita semua butuh penerimaan teman-teman. Jadi melalui penerimaan tersebut seseorang akan merasakan dirinya layak dalam satu lingkungan. Dalam satu kelompok, dalam satu kelompok dan mungkin dalam satu grup teman-teman. Bahkan di sini pun di gereja itu juga harus menerima semua orang, di mana semua orang yang ingin mengenal Tuhan itu. Jadi gereja harus benar-benar menerima setiap orang tersebut. Dan sadarkah teman-teman kita sudah mengalami penerimaan yang sesungguhnya di mana kita sama-sama sampai hari ini kita sudah mengenal Tuhan itu. Kita sudah diterima Tuhan dengan karena kasih karunia-Nya. Tuhan sudah menerima kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus sudah ada dalam setiap hidup kalian. Itu sebuah penerimaan yang sangat luar biasa dalam setiap hidup kita. Tetapi kita mau belajar teman-teman, apakah penerimaan itu
sudah benar-benar dihidupi dalam setiap hidup kalian. Di mana nggak cuman berhenti di kalian saja, sebuah penerimaan yang Tuhan kasih buat kalian. Nggak cuman berhenti di diri kita sendiri, nggak cuman berhenti, oh cukup saya udah menerima. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa penerimaan itu juga bisa disalurkan ke orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Setuju teman-teman? Amin. Gimana? Kan kita juga diajari tahu, bagi saat kita sudah menerima Tuhan, kita juga memiliki kesempatan untuk bisa menerima orang lain supaya dalam setiap hidup kita mereka mengenal bahwa oh ya, aku ini sudah diterima melalui hidup kalian masing-masing ya teman-teman. Dan kita mau belajar bagaimana sih penerimaan yang sesungguhnya. Dan kita mau belajar melalui kacamata Injil dan apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah benar-benar menghidupi penerimaan tersebut. Kita mau belajar di kisah orang Samaria yang baik hati teman-teman. Kalian juga sering dengar ya cerita ini ya. Saya bacakan aja beberapa ayat teman-teman supaya jadi nggak kelamaan. Jadi saya baca aja di Lukas 10 ayat 25. Pada saat itu ada ahli Taurat ingin mencoba Yesus teman-teman. Dia mengatakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian setelah itu Yesus itu kayak mancing, apa sih? Apa yang sudah kamu baca? Kemudian ahli Taurat itu tersebut menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian kata Yesus padanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Ya, ya cukup sampai sini. Jadi siapakah sesamaku manusia? Kemudian kalau kita melihat teman-teman bahwa ada 3 contoh, kok ada yang hilang ini ya? Ada yang hilang. Jadi kalau kita baca selanjutnya itu ada 3 contoh Yesus memberikan perumpamaan di mana ada seseorang dari Yerusalem mau turun ke Yeriko di mana dia kayak dirampok gitu teman-teman, dan ada imam yang turun tetapi hanya melewatinya saja. Kemudian ada seorang Lewi, dia pergi ke tempat itu kemudian hanya melewatinya saja. Tetapi ada orang Samaria yang membantu si korban tersebut sampai dirawat dan sebagainya. Dan perkataan yang paling terakhir di mana Yesus mengatakan bahwa ditanya oleh ahli Taurat itu, menurutmu dari ketiga contoh ini siapa yang menurutmu sesama manusia? Dan mereka pun menjawab, yaitu orang Samaria tersebut. Jadi kita mau belajar teman-teman melalui cerita orang Samaria ini, ada satu hal yang bisa kita lihat bahwa yang pertama, mana ahli Taurat itu mengatakan bahwa apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal teman-teman. Jadi ada apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, dan kemudian si ahli Taurat itu juga menjawab dengan sendirinya bahwa yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada 2 ini teman, ada 2 poin yang bisa kita belajar bahwa bagaimana cara kita mendapatkan hidup yang kekal, bukan hanya sekedar kita memperoleh perhatian dari Tuhan, bukan sekedar kita hanya mencari mencari penerimaan Tuhan pada kita, bukan hanya sekedar kita mau merasa, oh ya aku ini sudah tercatat selamat selesai. Tetapi di selanjutnya kita diajarkan untuk berbelas kasihan kepada sesama manusia teman-teman. Jadi bukan hanya jadi berbelas kasihan itu bukan hanya sekedar simpati. Simpati itu hanya sekedar, oh ya contoh kalau misalnya kayak saya ngelihat ada orang kayak ada kena musibah gitu. Simpati mungkin kita merasa aduh kasihan rek. Ya wis lah, wis akhirnya kita lewat saja. Tetapi yang dimaksud ini adalah belas kasihan, yaitu compassion, yaitu sebuah belas kasihan di mana kita juga melakukan empati pada mereka. Di mana kita benar-benar merasakan bagaimana rasa sakitnya, bagaimana kita benar-benar merasakan seperti kita kejadian seperti itu. Jadi kita merasakan, oh iya ya, aku ngerti penderitaanmu. Jadi aku mau membantu dengan segenap hati. Jadi
bukan sekedar simpati tetapi dengan empati, jadi mengalami apa yang dirasakan orang tersebut. Dan itu benar-benar sebuah nilai di mana setiap kehidupan manusia itu juga harus punya itu, teman-teman. Itu nilai yang sangat luar biasa di mana memang kita diajarkan dalam setiap kehidupan kekristenan itu kita diajarkan untuk saling mengasihi, teman-teman. Nggak ada, kayak saya juga pernah berpikir gimana nggak ada mungkin ya di agama-agama lain di mana saya jarang sekali menemukan bahwa ada kata kasih dalam setiap mungkin ajaran-ajaran di agama-agama lain gitu loh. Entah saya yang kurang dengar, entah saya yang kurang baca atau entah saya yang kurang dengar bahwa jarang ada orang ngomong gitu. Tetapi hanya di Kristen, ya hanya di kekristenan saja, di mana kita diajarkan ada kata-kata kasih. Jadi kasih itu kayak di sini itu kayak jarang banget diucapkan. Jadi sudah seharusnya kita itu diajarkan untuk memiliki nilai yang paling tinggi di mana Yesus itu turun ke dunia ini juga memberikan kasih pada kita, di mana kita juga harus punya kasih pada setiap orang. Jadi kita mau belajar mengapa kok tiba-tiba si ahli Taurat itu mau bertanya seperti itu, mencoba Yesus. Jadi kalau kita lihat teman-teman bahwa si ahli Taurat itu kan paham ahli Taurat teman-teman. Dan dia belajar bahwa dia mencoba Yesus bahwa tanya kan tadi. Ini ditanyakan, siapakah sesamaku manusia? Karena pada zaman itu teman-teman, menurut pemahaman mereka bahwa Allah itu hanya ingin menyelamatkan bangsa Yahudi aja. Jadi hanya bangsa pilihannya aja. Jadi sehingga si ahli Taurat itu hanya berpikir bahwa hanya yang satu golongan dia saja, hanya yang sesama suku aja, mungkin ya kayak gitulah. Contoh misalnya kayak kita di Surabaya gitu, ya hanya Surabaya aja yang diselamatkan. Tetapi Yesus turun ke dunia ini mau mengajarkan bahwa setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan penerimaan dari Allah, teman-teman. Jadi si ahli Taurat itu memiliki klasifikasi status di mana ya teman-teman, memang secara tidak langsung ya kita sudah belajar banyak, kita belajar di awal manusia diciptakan, teman-teman. Kalau saya pernah waktu baca di salah satu khotbah hamba Tuhan di YouTube itu, dia ngomong gini bahwa si Hawa itu ya teman-teman, Hawa pada waktu dibujuk oleh si ular gitu, untuk memakan buah. Kemudian si ular pun mengatakan bahwa kalau kamu makan buah ini nanti kamu bisa seperti Allah. Kamu bisa ngerti mana yang baik dan mana yang jahat. Dan lebih menariknya lagi, bahkan sebelum Hawa makan buah tersebut, Hawa itu sudah melihat. Hawa itu sudah menilai dari sisinya dia sendiri. Kan dikatakan bahwa Hawa melihat kayak buah ini memang menarik untuk dimakan. Bahkan belum makan pun manusia itu udah bisa memiliki pemahaman mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk, versinya dia sendiri. Dan dari sini kita belajar bahwa memang natur manusia mungkin memang dengan mudahnya dia ingin memiliki standar dari dirinya mereka sendiri. Nggak salah, karena banyak sekali mungkin banyak di gereja pun, kalau kita pernah, mungkin ada beberapa yang mungkin mengerti ya, ada beberapa gereja mungkin mereka hanya menerima orang-orang yang mungkin diperhitungkan, yang mungkin berdampak. Contoh ya misalnya kayak biasanya kayak pemain musik enak mainnya. Nah itu diperhitungkan. Jadi sampai diomong-omong, sampai diperhatikan gitu. Terus kadang kalau misalnya jemaat yang biasa nggak diperhatikan. Jadi contoh hal seperti itu teman-teman. Jadi sama dengan ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini hanya ingin membenarkan dirinya bahwa benar nggak sih sebenarnya Allah itu ingin menyelamatkan hanya orang Yahudi aja apa enggak sih? Ternyata Yesus memberikan suatu perumpamaan di mana orang Samaria, teman-teman. Orang Samaria itu kalau kita tahu ya, orang Samaria itu adalah bagian Israel Utara, teman-teman, di mana mereka itu seperti daerah campuran gitu. Jadi Israel campur dengan bangsa-bangsa lain gitu. Jadi nggak dianggap memang. Jadi seperti orang buangan, orang yang
nggak satu golongan dengan bangsa Yahudi itu teman-teman. Dan tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa kadang Tuhan mau menunjukkan bahwa dari orang-orang yang seperti itu teman-teman. Kadang Tuhan juga menunjukkan bahwa orang-orang yang mungkin di luar Kristen itu benar-benar lebih memiliki belas kasihan daripada kita yang sudah belajar bertahun-tahun untuk belajar mengasihi sesama. Benar enggak teman-teman? Enggak salah karena teman-teman saya pun juga pernah saya pun kadang juga berhati-hati pada saat mereka ingin bertanya sesuatu pada saya gitu toh. Kenapa kok orang Kristen kok kayak gini-gini. Jadi saya juga harus menjawab dengan bijaksana. Jadi ya enggak semua orang seperti itu. Mungkin dia ya kurang pemahaman, mungkin dan sebagainya. Karena sulit sekali memang capnya orang Kristen ini memang yaitu punya kasih buat setiap orang. Jadi mereka jadi ahli Tauratnya hanya berpikir bahwa hanya berdasarkan golongan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan penerimaan dari Allah. Jadi ahli Taurat itu hanya menganggap bahwa hanya bangsa Yahudi saja yang merupakan manusia, dan mereka menganggap semuanya itu bukan manusia. Jadi mereka diajarkan bahwa kita sebagai manusia nih teman-teman. Jadi mereka secara tidak langsung memanusiakan manusia tersebut. Jadi orang yang mungkin dulunya pada pemahaman ahli Taurat itu, pemahaman mereka yang bukan manusia, tetapi mau diajarkan bahwa di perjanjian baru di mana semua orang itu juga manusia. Jadi Tuhan mau menyelamatkan setiap orang-orang di dunia ini, baik teman-teman saya semuanya di tempat ini. Amin teman-teman. Jadi ini ya, tadi hanya golongan tertentu dan Yesus mengatakan setiap manusia berhak untuk mendapatkan penerimaan dari Allah. Dan dari kemudian ada penerimaan apa saja yang bisa kita pelajari, ya kita bisa belajar tadi dari 3 contoh tersebut teman-teman. Yaitu yang pertama imam teman-teman. Kita mau belajar tokoh 3 tokoh ini ada imam. Di Lukas 10 ayat 31 ini dijelaskan tadi. Jadi kan si imam itu lewat tetapi si imam itu ngelihat si korban tapi hanya melewati saya saja. Bagaimana kita mau melihat dari contoh imam tersebut? Imam itu merupakan suatu gambaran di mana adanya satu jabatan teman-teman. Kadang kita terlalu terlena, kadang kita terlalu tinggi. Pada saat kita di satu gereja, kita kemudian dipercaya Tuhan lebih tinggi lagi untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya kita sampai lupa bahwa sebuah jabatan dan kepercayaan yang sudah Tuhan beri, itu secara tidak langsung membuat kita itu semakin ogah untuk menerima orang lain. Paham gak sih? Jadi saya jujur juga pernah seperti itu. Jadi kayak merasa paling benar dan sebagainya. Dan itu hal yang benar-benar saya sesali gitu teman-teman. Kok bisa ya? Kok sampai saya kelewatan kayak gitu. Dan ya saya sekali lagi seperti yang saya bilang, seperti orang salah itu jarang merasa salah. Butuh sampai diomongi pun dia pasti nggak akan merasa bersalah. Sampai Tuhan tegur baru. Jadi saya benar-benar kayak oh iya saya mau tobat sih Tuhan. Saya nggak mau ketinggian gara-gara Tuhan sudah percayakan saya banyak hal, akhirnya saya jadi sombong dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk rendah hati lagi. Dan imam itu, jadi banyak orang yang memiliki jabatan terkadang sulit untuk merangkul orang-orang yang di bawah. Padahal di sana teman-teman, imam itu merupakan satu jabatan yang dikagumi. Benar-benar imam itu hanya orang yang bisa bertemu sama Tuhan, gitu, bertemu dengan Allah. Dan tetapi nggak mau menerima si korban tersebut, nggak mau menerima orang tersebut. Padahal di Ibrani 2 ayat 17 dikatakan itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia itu maksudnya Yesus teman-teman, saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi dikatakan harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi saya mendapatkan ayat ini jadi di mana mungkin imam itu besar teman-teman.
Mungkin kayak kalau di sini mungkin Pak Gembala paling tinggi yang memimpin di gereja ini. Mungkin ada Ko Budi Youth Pastor di sini. Mungkin saya juga di ketua youth di sini, Peter ketua Komsel dan banyak koordinator youth yang di sini teman-teman. Tetapi saya selalu menekankan bahwa saya nggak cukup nggak lebih hebat daripada kalian. Saya juga manusia biasa. Saya juga nggak sampai merasa benar kayak pokoknya ini benar wes, nggak boleh bantah, nggak boleh segan. Enggak. Saya pun juga membuka diri saya untuk kalian mungkin kalau saya salah ngomong pun ya kalian ngomong ke saya gitu loh. Karena kita diajarkan bahwa gereja ini bukan kayak perusahaan teman-teman. Gereja ini bukan kayak kayak ada tingkatan-tingkatan. Kita gereja ini sama-sama melayani Tuhan. Cuman bedanya tanggung jawab yang lebih aja. Amin teman-teman. Jadi banyak kadang orang terlena gara-gara jabatan, apalagi di gereja juga teman-teman. Mereka merasa kayak, oh aku loh pelayanan full timer mungkin, atau mungkin aku pendeta lokal di sini. Aku nggak mau ketemu jemaat sing kayak ecek-ecek gitulah, sing minim sing naik mobil lah gitu ya. Sing minim ketemu aja di kantor, ketemu di luar, enggak ya. Jadi mereka harus mau menerima semua orang teman-teman. Nggak ada namanya klasifikasi jemaat yang mungkin diperhitungkan dan sebagainya, nggak ada teman-teman. Jadi kita mau belajar di poin yang di contoh tokoh pertama ini yaitu imam. Dimana jangan sampai mungkin kalian di sini suatu saat nanti kalian bisa dipercaya lebih atau pelayanan di sini kayak Kak Lucky WL itu WL nanti Isa WL di umum kan Isa juga. Itu juga satu tantangan. Jadi pada saat kita mau siap ya teman-teman, kita merasa oh ya aku diangkat. Itu justru bukan waktunya kita senang teman-teman. Justru waktunya kita harus berbenah diri. Oh ya aku ini wis diangkat kita lebih sama Tuhan, kasih tanggung jawab lebih. Itu justru harus menjadi koreksi buat diri kita sendiri. Aku harus siap, jangan sampai aku gara-gara kesenangan dikasih tanggung jawab lebih, akhirnya kita sampai lupa motivasi dasar awal kita melayani Tuhan itu apa. Amin teman-teman ya. Yang kedua, kita belajar di seorang tokoh yaitu orang Lewi teman-teman. Di Lukas 10 ayat 32 itu teman-teman. Kalian bisa baca sendiri dan si Lewi itu adalah gambaran pelayan Tuhan. Jadi Lewi itu adalah orang yang dipilih khusus sama Tuhan. Hanya untuk melayani Tuhan dan lebih parahnya lagi seharusnya orang yang harusnya langsung ditunjuk oleh Tuhan itu juga harus memiliki kasihnya Tuhan dalam setiap hidup mereka. Benar enggak sih? Kayak dipilih secara khusus loh. Dipilih secara khusus kan berarti enggak main-main teman-teman. Dipilih secara khusus itu enggak main-main. Jadi bahkan diceritakan di sini seorang Lewi itu hanya lihat aja. Jadi seperti kayak Lewi itu hanya pelayan Tuhan itu hanya sekedar kata-kata hanya sebagai label di diri mereka, tetapi nggak ada kadar kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu berbahaya teman-teman. Seperti saya bilang tadi bahwa kita yang melayani Tuhan, kita dipercaya Tuhan, kita juga harus benar-benar memperkuat diri kita, lebih lagi mendalami kebenaran firman Tuhan supaya kita memiliki hikmat yang lebih, kita memiliki pemahaman yang lebih. Makanya kita di youth ini biasanya teman-teman kalau tahu yang pelayanan biasanya kita ikut komsel. Setidaknya kita ikut komsel, kita memiliki satu visi, kita memiliki satu pemahaman bagaimana cara melayani Tuhan. Sehingga pada saat kita melayani bersama-sama di tempat ini itu benar-benar nggak ada namanya pingin show off, nggak ada pingin namanya pingin gaya-gaya, nggak ada pingin namanya pingin tampil dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa kita sudah ditanam bahwa kita mau melayani hanya untuk Tuhan. Jadi seharusnya seorang Lewi itu yang dikhususkan oleh Tuhan, melayani Tuhan, itu juga merepresentasikan kasihnya Allah dalam setiap hidup mereka. Amin teman-teman. Dan sehingga melalui kehidupan orang Lewi tersebut, melalui kehidupan kalian yang melayani Tuhan, orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan itu bisa melihat, bisa merasakan kasihnya Tuhan melalui hidup kalian. Jadi seperti saya bilang tadi problem pelayanan ya. Banyak sekali orang-orang anak-anak mungkin di luar sana mungkin mereka hanya melayani sekedar pelayanan gitu, nggak ada kasih. Dan memang Tuhan bilang memang di akhir zaman manusia semakin dingin teman-teman, manusia semakin
kayak kurang mementingkan sesama, kurang kayak memperhatikan sesama. Mereka hanya berfokus bahwa aku harus sukses. Hari ini aku kerja, besok besok nabung, invest dan sebagainya. Jadi mengurusi hidupnya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi memang nggak kaget teman-teman, karena memang memang zamannya kayak gini, apalagi kita anak-anak muda seperti ini. Saya kemarin juga sempat lihat bahwa ada berita-berita yang kemarin saya pernah bilang adalah kayak quarter life crisis itu. Benar-benar, jadi saya juga mengenal beberapa teman saya bahwa orang tuanya menuntut, oh kamu harus nikah sekarang umur segini, kerja harus kaya segini. Kalau misalnya nikah itu minim punya mobil, rumah dan sebagainya. Itu kayak mengpush kita, mendorong kita untuk terus selalu berfokus pada diri kita sendiri. Padahal salah teman-teman. Justru kita kalau misalnya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mau mengasihi orang lain, kita mau memperhatikan orang lain. Urusan kayak pekerjaan kita, pekerjaan kita, berkat, masa depan kita, ya itu benar, kita juga harus memikirkan hal tersebut. Ya, tetapi jangan sampai hal tersebut sampai membuat tujuan fokus hidup kita satu-satunya. Padahal hidup kita ini satu-satunya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan loh nggak sampai kelupaan sih kayak oh ya anak ini pelayanan ya wis tak jarno, nggak mungkin teman-teman. Pasti Tuhan tuh secara tidak langsung gitu teman-teman, ada kayak plan-plan di belakangnya tuh, rencana-rencana yang lain. Mungkin kita pada saat kita menolong orang, Tuhan tuh udah kasih rencana lain, oh nanti anak ini tak buat kayak gini, tak jadikan seperti ini anak ini. Jadi indah kok teman-teman, benar-benar sangat luar biasa kalau misalnya kita benar-benar menghidupi kekristenan di mana kita mau mengasihi orang, kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita mau punya motivasi yang benar pada saat kita mau mengasihi orang lain. Itu benar-benar sangat luar biasa. Ya memang saya nggak benar-benar, saya masih proses di mana saya juga beberapa kali juga merasakan oh iya ya, saya nggak salah. Saya terlalu terfokus dengan hidup saya malah tambah bingung sendiri. Saya juga pernah cerita waktu pada saat saya mau cari kerjaan teman-teman, itu bingung teman-teman, sungguhan bingung. Saya terlalu fokus sama diri saya sendiri, saya terlalu fokus kayak aku mau kerja kok gagal terus. Tapi saya mau coba, saya mau lebih fokus ke Tuhan. Saya disadarkan bahwa saya berdoa bahwa dimanapun Tuhan kasih, saya nggak peduli. Meskipun saya kerja di bidang IT teman-teman sebenarnya, saya kan sekolah di bidang IT, saya pun berdoa ya wes lah, saya nggak maksa. Wong hidup saya itu ya punya Tuhan. Saya berdoa kayak, yes nggak apa-apa Tuhan, masih nggak kerja IT pun nggak apa-apa. Yang penting pada saat saya di sana, saya bisa jadi berkat buat orang lain. Dan puji Tuhan saya bisa dapat kerjaan IT juga, kerjaan IT, dan saya merasa bahwa saya mau sepenuh hati, saya mengerjakan apa yang sudah Tuhan kasih, saya bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, saya nggak melihat secara langsung orangnya ngomong, wah aku terberkati sama, enggak teman-teman. Saya melihat langsung dari bagaimana sikap orang-orang tersebut pada saya. Mungkin mereka nggak ngomong secara langsung, tapi bagaimana sikap mereka ngomong sama saya, sikap mereka berbicara dengan saya. Karena saya coba sabar, saya baik hati ke mereka toh, saya berteman dan sebagainya. Mereka merasa kayak, oh iya ya, kayak saya sampai juga kadang mangkel sih. Kadang kalau pas kerja kan ada rekan saya gitu, mesti telepon kok, mesti carinya Maxi. Padahal ya kanan saya ini bisa bantu, karena kok menunggu saya gitu loh, makanya ditutup gitu. Kadang ya saya capek kok nggak cari dia aja gitu loh. Mungkin ya itu saya nangkepnya ya wes lah, mungkin mereka lebih nyaman kayak ke saya gitu, ke saya, dan saya isa friendly, kadang saya isa nasihati juga ke orang, ke teman-teman rekan kerja saya di beda divisi itu. Jadi gimana kita mau belajar teman-teman, gimana kalau kita sebagai orang-orang mungkin dipercaya sama Tuhan, kita bisa mau memiliki kadar kasih Allah dalam setiap hidup kita, supaya kita bisa
menyalurkan kasih Allah itu kepada setiap orang di sekitar kita. Amin teman-teman. Yang ketiga teman-teman, kita mau belajar di seorang tokoh yaitu orang Samaria ini teman-teman. Kita baca di Lukas 10, 33, 35 itu kalian bisa baca sendiri di mana orang Samaria itu sampai membantu, mengobati, dibawa ke penginapan, dibayar lebih. Nanti kalau kurang, dia bilang ke orang penginapan kalau kurang nanti ngomong. Dan orang Samaria ini seperti yang saya bilang tadi, orang Samaria itu adalah orang yang buangan teman-teman, orang yang nggak dianggap, orang yang nggak diakui. Justru malah memiliki satu kualitas yang benar-benar sangat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu dia memiliki belas kasihan. Memiliki belas kasihan. Jadi kita mau belajar teman-teman dari ketiga orang tersebut bahwa hanya orang Samaria yang melihat si korban dengan belas kasihan, yaitu compassion teman-teman. Dari ketiga orang tersebut kita bisa belajar bahwa setiap orang ini bisa menjadi figur teman-teman. Jadi kalau kita baca, kalau kita lihat bahwa imam itu bisa jadi figur yang begitu besar, bahwa oh iya orang ini benar-benar diberkati Tuhan dan benar-benar dipercaya lebih. Bukankah itu sebuah figur yang kayak contoh misalnya kayak saya gitu ya, Ko Budi jadi figur saya. Oh ya, Ko Budi ini benar-benar menghidupi firman Tuhan. Dia bisa juga sukses. Dia juga bisa memberkati orang lain, itu jadi figur. Apa yang sudah Tuhan percayakan lebih buat kita itu jadi standar bahwa kita bisa jadi figur yang lebih baik lagi, lebih besar dan bisa orang itu bisa ngeliat bahwa oh ya orang ini tuh luar biasa. Tetapi justru malah si imam itu malah nggak menolong orang tersebut teman-teman. Kayak langsung nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan yang seharusnya. Dan juga Lewi, yang kayak tadi Lewi dipilih khusus oleh Tuhan. Yang seharusnya bisa jadi figur yang merepresentasikan kasih Allah gitu. Tapi malah itu hilang, nggak sesuai. Justru malah orang Samaria yang nggak diakui, orang yang luar, orang buangan, justru punya figur yang luar biasa. Yang Tuhan tekankan yang Tuhan Yesus tekankan di cerita ini teman-teman. Dia punya figur yang luar biasa di mana dia mau membantu orang tersebut. Sebenarnya 3 orang itu bisa membantu teman-teman. Jadi nggak ada namanya alasan, oh aku kurang mampu, aku nggak mampu, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa bantu kamu. Enggak teman-teman. Setiap orang itu punya potensi untuk bisa menerima orang lain. Setiap orang itu punya potensi untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Setiap orang itu punya potensi untuk bisa menyebarkan kasih ke setiap orang lain di sekitar kita. Cuman kita mau apa enggak teman-teman? Tinggal kita mau apa enggak. Mungkin si imam itu gara-gara kena jabatannya akhirnya niatnya mau membantu itu hilang. Mungkin si Lewi itu kadang keburu pelayanan gitu mungkin ya. Tiba-tiba pas mau ngelihat kayak gitu kadang kemauan untuk nolong itu hilang. Tapi orang Samaria ini loh, dia mau. Padahal itu orang bukan satu golongannya dia. Tapi dia mau untuk menolong. Dan akhirnya potensi yang kelihatannya diragukan, kelihatannya kecil, itu jadi hal yang sangat luar biasa buat dari orang Samaria itu. Jadi kita mau belajar bahwa kita ini loh, kita mungkin kalau kalian merasa kayak aku nggak punya potensi sih kayak untuk melayani Tuhan, aku nggak punya potensi untuk jadi berkat buat orang lain. Tinggal kita mau apa enggak untuk Tuhan rancangkan, untuk kita mau enggak Tuhan yang kendalikan dalam setiap hidup kita. Kita mau teman-teman, potensi itu bisa meledak teman-teman, bisa benar-benar kita rasakan, benar-benar kita bisa akhirnya benar-benar merasakan bahwa oh ya aku ini dipakai Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Amin ya. Jadi dari 3 contoh ini teman kita udah belajar bahwa bagaimana contoh penerimaan teman-teman. Kita belajar bahwa kita jangan sampai terlena gara-gara jabatan kita. Jangan terlena apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan kita juga harus
menunjukkan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, melalui belajar orang Samaria itu kita mau merangkul orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal Tuhan. Mungkin yang orang-orang di luar Tuhan mungkin agak gampang teman-teman. Yang lebih sulitnya lagi mungkin keluarga kita, mungkin kita rasa menyakiti hati kita, mungkin teman kita, orang yang kita sayangi, mungkin orang-orang di gereja mungkin yang mungkin bisa melukai hati kita. Itu kita benar-benar diuji. Soalnya ujian terbesar itu memang orang yang sesama Kristen teman-teman. Kayak orang luar kan mungkin kita isak sabar, kita isak telatan gitu. Tapi orang yang sudah mengenal firman Tuhan, orang yang sudah melayani Tuhan, itu malah nyakiti hati kita. Itu kita belajar untuk menerima orang tersebut, itu paling sulit teman-teman. Jadi karena banyak kasus pun juga seperti itu. Jadi kita belajar dari 3 hal ini teman-teman. Jadi kita mau belajar bahwa penerimaan itu berhak buat orang lain. Dan saya mau lanjutkan bahwa kita mau lihat pun juga melalui Yohanes 3:16 ini, karena begitu besar kasih Allah yang akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah pun itu juga memberikan kasih yang begitu besar buat kita teman-teman. Yaitu Yesus Kristus turun ke dunia ini buat saudara dan saya teman-teman. Bukankah kita ini seperti orang Samaria tersebut? Orang buangan teman-teman. Kita itu bukan kalau kita menghidupi sesuai hukum Taurat, kita itu gak ada apa-apa nih, kita bukan siapa-siapa. Tapi karena Yesus turun ini loh, supaya kita itu bisa dilayakkan untuk menerima penerimaan dari Allah. Karena Yesus turun ke dunia, itu bahkan gak ada penerimaan teman-teman. Dia ditolak, dia dimaki-maki, dia diomongi sesat. Gitu. Lebih parahnya lagi, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia malah ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin sudah percaya pada dia melalui mukjizat-mukjizatnya. Tetapi Yesus ternyata tambah ditolak teman-teman. Justru melalui penolakan Yesus itu sebagai bentuk penerimaan pada kita akan hubungan dengan Allah. Kalau Yesus gak turun di dunia ini, kita gak mungkin bisa punya hubungan dengan Allah. Kalau Yesus gak turun ke dunia ini, kita akan terus terhalang-halangi oleh dosa. Amin teman-teman. Sama-sama saya undang pemain musik ke depannya. Hari ini kita mau belajar teman-teman bahwa karena begitu besar kasihnya Tuhan itu buat setiap kita gitu. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal buat setiap hidup kita. Supaya kita dari setiap kita ini mengalami penerimaan dari Allah. Supaya kita itu bisa dilayakkan. Kita itu hanya orang biasa teman-teman. Bagaimana mungkin kita orang biasa di dunia ini mampu dilayakkan oleh Allah. Dimana dia itu adalah orang, dimana dia adalah yang sang kekal teman-teman. Dia yang di sorga. Gak mungkin kita hanya manusia biasa mampu untuk berhubungan dengan Allah. Enggak teman-teman. Karena Yesus itu turun ke sini, ke dunia ini untuk melayakkan kita. Dan oleh sebab itu kita mau menggunakan penerimaan dari Allah itu pada kita. Kita mau menerima setiap orang di luar sana. Karena hanya kita ini jadi hanya sebagai alatnya Tuhan. Kita menjadi partnernya Tuhan untuk menyebarkan kasih Kristus. Amin teman-teman. Kita mau nyanyikan satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku Kau Tuhan. menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan kepada terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama kita bagi berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dengan setiap hati kita. Karena kan telah kulihat, Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. hanya dengan darah-Mu Tuhan, kami bisa layak Dengan diterima oleh Allah. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Kita katakan, kita katakan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan kepada terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan kepada terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal Tuhan atas pengorbananmu. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan tertanam dalam setiap hati kami, tertanam dalam setiap hidup kami Tuhan. Agar anak-anak youth di tempat ini Tuhan tahu betapa mahalnya, betapa besarnya kasih karunia Tuhan, betapa berharganya penerimaan Allah dalam setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Sehingga melalui setiap kehidupan kami Tuhan, kami bisa menerima orang-orang yang mungkin gak layak untuk bisa bertemu dengan Engkau. Orang-orang yang berdosa, orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Kami bisa menerima mereka. Sehingga kami bisa menjadi partnernya Tuhan, kami bisa menjadi rekannya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membagikan kasih karunia Tuhan, membagikan kasih Tuhan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu cukup sampai di sini saja Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami, Tuhan berkati, Tuhan tumbuhkan setiap hikmat dan hati dari anak-anak youth di tempat ini. Sehingga anak-anak youth di tempat ini menjadi orang-orang yang luar biasa dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.